kita sampai pembahasan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Beliau tinggalkan kaum muslimin dalam keadaan gelap apa terang? Terang benar. Saking terangnya, malamnya seperti siang. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, terang benderang. Saking terangnya, malamnya seperti siang. Itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai kira-kira 12 tahun dari Nabi wafat. Nah, setelah itu ada sesuatu. Setelah itu lagi tambah lagi sesuatu. Nah, sekarang ini bukan sesuatu lagi, asya, jamak dari syai, gelap segelap-gelapnya. Hari ini yang namanya sholat pasti ke surga, yang namanya puasa, bayar zakat, jihad, baca salawat, jurusannya pasti surga. Hari itu. Adapun hari ini tidak. Entah berapa juta hari ini kaum muslimin yang sholat, dan dari sholatnya terancam neraka. Dia tidak sadar. Sholat kesusahan dia lakukan, sholat ruku'in dia lakukan. Hari itu tidak ada satupun sholat kecuali sholat itu sunnah. Tidak ada sholat bid'ah selesai. Ketika Nabi baru saja wafat. Jika hari itu ada orang yang baca sholawat, pasti jurusannya surga. Sekarang berapa juta kaum muslimin baca sholawat, dan dari bacaan sholawat itu dia terancam neraka. Waliyadzubillah. Gelap kan? Hari ini gelap gulita. Hari itu terang benar, sangat terang. Yang jurusan neraka jelas hari itu: berzina, minum khamar, berjudi, berbohong, mencuri, membunuh. Sekarang bukan cuma itu syahwat. Tidak ada orang yang tidak tahu kalau itu dosa. Tidak ada yang tidak tahu. Hatta pelacur, germo, koruptor, pembunuh, penjahat, mereka semua mengaku bahwa mereka sedang berbuat dosa. Makanya ngumpet-ngumpet, tidak terus terang, tidak bangga melakukannya. Beda dengan sholat bid'ah, sholawat bid'ah, puasa bid'ah, dakwah bid'ah, dengan bangganya. Karena gak ada pelaku bid'ah kemudian teruskan. Pelaku bid'ah kemudian ngaku. Mana ada di muka bumi pelaku bid'ah ngaku? Kalau pelacur ngaku banyak, ya mayoritas ngaku pelacur. Penjudi, pemabuk ngaku. Tapi pelaku bid'ah ngaku enggak. Ya betul. Ibadah saya selama ini memang bid'ah. Belum pernah kita. Gak ada yang mengaku, gak ada yang merasa. Mereka melakukan ibadah-ibadah bid'ah seolah mereka melakukan sunnah, seolah mereka sedang taat kepada Allah Rabbul Alamin, padahal mereka sedang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka sedang menuduh Rasulullah berkhianat. Ucapan Imam Malik, ucapan Sufyan Az-Zawri, Sufyan bin Uyainah, barang siapa yang sholat, barang siapa yang saum, barang siapa yang baca salawat, yang itu semua tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, dan mereka menganggap itu baik,
Rasul khana risalah, berarti dia telah menuduh Rasulullah berkhianat, menyembunyikan kebaikan, tidak menyampaikan risalah ini. Karena Nabi memang belum pernah mengajarkan sholawat Nabi, belum pernah mengajarkan sholat susah, sholat rawatib, mengakhiri bacaan Al-Quran dengan sholat Allahumma nanti, umroh berkali-kali di Mekah selama seminggu misalnya, dan seterusnya. Berarti Rasul berkhianat. Kenapa tidak diajarkan oleh Nabi SAW? Betapa kecilnya tuduhan orang-orang yang berbuat bid'ah. La yazighu anha ba'di illa halik. Siapapun yang menyimpang dari jalan itu pasti dia binasa. Antara ini dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Hisham, Hurairah, para sahabat. 100.000 lebih mereka. Lalu kita beda dari para sahabat itu. Seperti para sahabat tidak pernah merayakan Maulid Nabi, tidak pernah merayakan Isra Mi'raj, tidak pernah merayakan Tahun Baru Islam, tidak pernah merayakan acara Nuzul Quran. Kita merayakan, kan beda tuh. Halik, sesat, binasa, ancaman Nabi SAW. Ini salah satu hadis yang dijadikan pegangan oleh para ulama untuk membuat satu kaidah besar. Apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya sebuah ibadah makhluk itu benar, diridhoi oleh Allah, berpahala, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Kaidah yang sangat besar ini, ucapan ini memang tidak ada persis seperti itu, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Tapi berangkat dari Al-Quran dan hadis, disimpulkan dari apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya hadis ini, la yazighu anha ba'di illa halik. Barang siapa yang menyelisihi mereka semua, binasa, sesat. Dari ucapan Nabi ini dan beberapa ayat, beberapa hadis, maka para imam ahlus sunnah membuat faedah besar ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya sebuah peribadatan itu benar, baik, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Jika para sahabat tidak ada yang melakukan, pasti sesat. Apa coba? Antum berikan contoh ibadah yang tidak sesat tetapi tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mana? Ibadah makhluk, sekali lagi ya, bukan ghairul makhluk banyak, dan nggak masalah kita beda dari Rasul dan para sahabat untuk ghairul makhluk. Nolong orang, berbakti pada orang tua, sedekah, ini ghairul makhluk. Berbeda dengan cara para sahabat tidak masalah. Tapi sholat, tawaf, sa'i, wudu, tayamum, adhan, qomat, kok beda dari para sahabat? Dijamin sesat, pasti batil, dan terancam neraka. Ini salah satu ancaman dari lisan Nabi SAW. Ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang lain, sahih riwayat Muslim, ma ba'atsallahu min nabi, tidaklah Allah utus seorang nabi 124.000 illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu,
nabi tersebut wajib bagi nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya apa yang terbaik yang dia ketahui. Maka tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang menyembunyikan risalah. Semuanya menyampaikan dengan sebenarnya yang terbaik bagi umatnya. Wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahu, dan pasti melarang umatnya dari apa yang terburuk. Jadi kalau Nabi larang, Allah larang, pasti buruk. Disinilah iblis menipu kita. Iblis sukses menipu kita. Kan Nabi melarang kita nyuap. Ar-Rashi wal Murtasi wa huma finnar. Yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya terancam neraka. Apakah menyuap itu buruk? Pasti buruk. Mungkinkah nyuap mendatangkan kebaikan? Tidak mungkin. Iblis membohongi kita. Kata siapa? Coba kalau ente nggak nyuap, mana bisa ente menang tender? Di mana-mana kalau pengen menang tender nyuap. Lah menang tender kan bagus, ya, untung miliaran. Iblis menipu kita. Apa yang Allah dan Rasulnya bilang buruk, kata iblis baik. Apa yang Allah dan Rasulnya bilang baik, kata iblis buruk. Kalau ente bentar-bentar umroh, tiap tahun naik haji, kapan mau bisa buka cabang? Jangan. Bentar-bentar surako, bentar-bentar bangun besi. Kapan bisa maju bisnis ente? Iblis selalu membohongi kita. Kan tidak mungkin yang benar iblis, yang salah Allah dan Rasulnya. Orang bodoh juga akan mengatakan yang benar Allah dan Rasulnya, iblis yang salah. Tapi ditipu kita oleh iblis. Akhirnya kita terima. Udah gak usah bilang-bilang. Gak usah bilang-bilang kalau mobil ini pernah nabrak, lalu didempul, dicet segala macam, kan gak kelihatan. Nabi melarang kita menyembunyikan cacat barang. Udah di mana? Ya kalau bilang siapa yang mau beli mobil ente? Itulah iblis membohongi kita. Selalu apa yang Allah dan Rasulnya bilang baik, iblis bilang buruk. Apa yang Allah dan Rasulnya bilang buruk, iblis bilang ini baik. Buktinya dibelikan? Nah, ya. Buktinya dibeli. Coba kalau ente tadi jujur pernah nabrak, penyok, didempul segala macam, pasti dia nggak mau beli. Harganya bagus nih. Ini kita sering dibohongi iblis. Kalau orang kafir semua, nggak ada orang kafir yang tidak dibohongi oleh iblis. Kebohongan terbesar yang dengan kebohongan ini dia kekal di neraka. Apa? Allah bukan Tuhan satu-satunya. La ilaha illallah ditutup-tutupin oleh iblis. Maka orang kafir mau jujur, mau amanah, rajin nolong orang, berbakti pada orang tua, bahkan ikut bangun masjid, bangun pesantren, karena kebohongan besar sudah iblis timpakan kepada mereka. Apa? Allah bukan satu-satunya Tuhan. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kekal di neraka selama-lamanya. Sukses iblis menipu seluruh orang kafir. Maka kadang-kadang iblis biarkan orang kafir itu jujur, amanah, baik hati, rapi, bersih, dan seterusnya. Nah, sementara kaum muslimin dikuda, ditipu terus. Karena kaum muslimin kalau tidak seperti itu ya
akan langsung masuk surga. Ya minimal harus masuk neraka dulu, kata iblis. Walaupun tidak kekal. Kalau kafir kan pasti kekal di neraka. Ingat-ingatlah ini. Jika antum dagang misalnya, ikut tender misalnya, bisnis ini dan itu, kok ada sesuatu yang kurang, yang antum tahu itu haram, ini dilarang oleh Nabi SAW, ya. Tapi antum melihat ini manfaat, antum segera sadar ini tipuan iblis. Ini bukan ilham dari Allah, tapi ini tipuan iblis. Harus sadar di sini. Kemudian beliau membawakan ucapan Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa." Rasulullah alaihi wasallam meninggalkan kami, wafat meninggalkan kami, dan tidak ada satupun yang belum diterangkan oleh beliau. Ini Abu Dzar memakai sigot mubalaghah. Abu Dzar mengatakan tidak ada yang belum diterangkan oleh beliau. Sampai-sampai wa ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa. Kenapa burung itu mengepakkan sayapnya? Kenapa mengembangkan? Kenapa melipat? Illa wa huwa yadhkuru minhu ilman. Kecuali Rasulullah sudah sebut ilmu. Ini sigat mubalaghah. Artinya yang bersangkutan. Tentu Nabi tidak pernah terangkan seperti itu. Kan di dalam beberapa bahasa itu ada istilahnya sigat mubalaghah. Mungkin bahasa Indonesia ada, dalam bahasa daerah Jawa misalnya mengatakan si fulan penuh dengan luka di badannya. Keranjangan bolong-bolong. Kan banyak bolongannya, banyak lukanya. Kalah sama lukanya dia. Tentu ini sigat mubalaghah, nggak mungkin. Nggak mungkin badan orang kok lukanya lebih banyak dari keranjang, bolong-bolongnya. Ini sigat mubalaghah. Si fulan wajahnya pucat, lebih pucat dari kertas. Mungkin kan? Ya nggak mungkin. Ini sigat mubalaghah, kata bersangkutan. Nggak mungkin ada orang wajahnya lebih putih dari kertas, saking pucatnya. Nggak mungkin. Itu sigat mubalaghah. Ya. Si fulan langsing, saking langsingnya pinggangnya lebih kecil dari lebah. Mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi itulah bahasa. Yang nggak salah kan, memang itulah bahasa. Seperti orang mengatakan doa ilaika fi hadzal buka. Letakkan kedua matamu di tubuhku ini. Apa iya seperti itu? Ada maksud lain. Sigat mubalaghah ada dalam bahasa, kalau memang sudah dipakai oleh bahasa tersebut ya nggak salah. Kalau itu dipakai dalam bahasa Indonesia baru salah. Tolong matamu letakkan di tubuh ini ya. Atau dalam bahasa kita nggak wajar seperti itu. Atau yang seperti tadi masukkan ke bahasa Inggris misalnya, bahasa Arab misalnya, bahasa apa misalnya. Nah ini dalam bahasa Arab adalah sigat mubalaghah. Kata bersangkutan. Tentu Nabi tidak pernah menerangkan kenapa burung itu melipat sayapnya karena apa, mengembangkan sayapnya karena apa. Kemudian petir bisa bunyi, Nabi terangkan apa? Enggak ada riwayat. Para ahli hadis tidak pernah menyampaikan seperti itu. Bahwa Nabi ada terangkan, iya, betul.
Kenapa kita disuruh memasukkan sekalian ketika minuman kita dimasukkan lalat? Nah, itu diterangkan. Lalat itu sayap yang sebelah dengan sebelahnya beda. Sebelahnya ada racunnya, sebelahnya ada penawarnya. Itulah lalat. Bagaimana burung? Bagaimana sapi? Bagaimana kerbau? Kan tidak semuanya diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sigot mubalaghah sekali lagi. Yang dimaksud yang tidak sigot mubalaghah, yang sebenarnya adalah pahala dan dosa, halal dan haram. Adakah hal haram yang belum diterangkan oleh Nabi? Adakah kewajiban sholat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i dan seterusnya yang belum diterangkan oleh Nabi? Tidak ada. Hal itu ya. Tidak boleh disihat. Ini berhubung Nabi tidak jelaskan tentang qobliyah Jumat, nah, kita ijtihad, kita pakai kias. Nah, ini tidak boleh. Untuk sholat qobliyah Jumat harus ada riwayat bahwa Nabi pernah melakukan, para sahabat pernah melakukan. Tidak boleh dengan ijtihad, tidak boleh dengan kias. Karena ini ibadah waktu. Jadi Nabi tidak jelaskan, Nabi tidak contohkan sebelum azan baca bismillah, sebelum qomat baca bismillah. Kita ijtihad saja. Karena ini amal baik, ya tidak apa-apa baca bismillah, tidak bisa. Karena azan, qomat, sholat, tawaf, sa'i ini ibadah waktu. Dari awal sampai akhir harus mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada mobil yang menghalangi, Toyota Thalia Silver B1498 WOR, mohon dipindahkan, mengganggu kendaraan yang mau keluar. Nah, sekali lagi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah mencontohkan seluruh ibadah Ramadan minimal para sahabat. Karena bisa saja para sahabat tidak menyampaikan riwayat dari Nabi tapi mengamalkan. Maka perbuatan para sahabat, jika tidak ada bantahan dari sahabat lain, maka itu sunnah. Walaupun tidak ada riwayat, Nabi melakukan. Apa misalnya? Memotong jenggot segenggam. Memotong jenggot segenggam. Ini tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Apalagi ucapan Nabi, potonglah jenggotmu setelah segenggam, tidak ada. Nabi memotong segenggam, tidak ada. Tapi Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, 3 sahabat besar ini melakukan. Mereka jenggotnya ketika sudah segenggam dipotong, dan tidak ada satupun sahabat yang membantah. Maka disimpulkan ini sunnah. Ini sunnah. Ini bukan bid'ah. Ini benar. Ini tidak salah. Loh, kan nggak ada riwayat Nabi memotong segenggam. Betul, tidak ada riwayat. Bukan berarti Nabi tidak melakukan, cuma tidak ada riwayat. Tapi Nabi melakukan. Ya tahu dari mana? Ya dari Abu Hurairah tadi. Dan Ibnu Umar tadi. Apa iya Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas berani melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gak mungkin para sahabat itu berani menentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka walaupun tidak ada riwayat Nabi memotong jenggot segenggam, para imam mengatakan, lebih khusus Syalbani, ini yang sangat mempopulerkan riwayat ini adalah Syalbani. Sebelum beliau sedikit yang menyampaikan riwayat ini. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat itu menyelisih Nabi SAW.
Para sahabat pasti mengikuti Nabi, kecuali dibantah oleh sahabat lain. Baru kita bahas. Ada pembahasan. Tapi kalau tidak ada bantahan dari sahabat lain, maka tidak perlu dibahas. Itu sudah menjadi sunnah. Maka Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat. Lihat, maksud sunnah para sahabatku adalah ijma' sahabat. Kalau sahabat tidak ijma', maka belum bisa dikatakan sunnah. Seperti misalnya Utsman beristihad azan 2 kali di hari Jumat. Apakah kita katakan ini sunnah para sahabat yang kita disuruh ikuti? Tidak, karena dibantah oleh sahabatnya. Yang sangat keras membantahnya adalah Ibnu Umar. Berarti ada perselisihan kan? Kalau ada perselisihan, tidak. Yang dimaksud sunnah di sini para sahabat melakukan itu ijma. Seperti Ibnu Mas'ud sepeninggal Nabi mengganti lafaz dalam at-tahiyat, "Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh," diganti oleh Ibnu Mas'ud menjadi "Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Karena Nabi sudah wafat, beliau menghindari dialog dengan Nabi. "Assalamu alayka," salam bagimu wahai Nabi. Nabi sudah wafat, nggak boleh berdialog dengan Nabi yang sudah wafat, dengan siapapun yang sudah wafat. Maka diganti oleh Ibnu Mas'ud menjadi "Assalamu ala nabi," salam bagi Nabi. Tidak ada satupun sahabat yang membantah. Maka bisa dikatakan para sahabat setuju, ijma, maka itu menjadi sunnah. Lihat saudara-saudara kita tadi seolah gemar sekali berdialog dengan Nabi. Ibnu Mas'ud menghindari. Bahkan yang jelas-jelas lafaz dalam at-tahiyat, "Assalamu alayka ayyuhan nabi," diganti "Assalamu ala nabi," karena menghindari dia. Hari ini dia sudah sekitar, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Assalamu alayk." Salawat-salawat yang sering kita dengar dari kaum muslimin. "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah." Ini di silsilah sahihah. Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan seseorang kepada surga. Wa yuba'idu minan nar, dan tidak ada satupun yang bisa menjauhkan seseorang dari neraka illa waqad buyyina, kecuali sudah diterangkan kepada dirinya. Sudah diterangkan, maka tidak usah ngarang. Saudara-saudara kita ini banyak ngarang, seolah ada jalan menuju surga yang belum diterangkan oleh Nabi. Apa salawat Nadia, salawat Badar, salawat Al-Fatih, salawat Susahban oleh Nabi. Ini jalan menuju surga yang belum pernah diterangkan, dijelaskan, dicontohkan oleh Nabi katanya. Berarti Nabi berkhianat. Innalillah. Begitu pula tidak ada satupun jalan yang menjauhkan seseorang dari neraka kecuali sudah diterangkan. Dengan kata lain, masuk neraka ini, jalan ke neraka sudah diterangkan oleh Nabi. Mana yang haram, dari mulai zina, khamr, judi, berbohong, mencuri, riba, sampai beras sekilo ditukar beras 3 kilo. Mana ada manusia siapapun lah ya, agama apapun, apalagi lembaga apapun yang menyalahkan itu. Beras sekilo ditukar dengan beras 3 kilo. Apa kata Nabi? Kata Nabi apa? Beras sekilo ditukar dengan beras 3 kilo. Beras 3 kilonya kurang bagus, beras 1 kilonya bagus. Kata Nabi, riba. Coba, siapa yang pernah menerangkan ini selain Nabi SAW?
PBB, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, Pancasila. Saya kira nggak ada yang menyalahkan. Nabi menyalahkan ini riba. Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, minyak dengan minyak, susu dengan susu, madu dengan madu. Kalau ditukar, riba. Kecuali memenuhi dua syarat. Apa syarat pertama? Ya dan biaya. Punta. Nih, langsung. Ya, beda sejam 2 jam, sehari 2 hari. Kalau itu proses nggak masalah. Tapi intinya akadnya punta. Tapi kalau akadnya tidak punta, beras saya sekarang, beras Anda minggu depan, itu riba. Masih ingat dosa riba terkecil kan? Merinding bulu-bulu kita mendengar ancaman dosa riba terkecil. Kayak Rasulullah, seperti anak yang menzinai ibunya. Kayak apa? Itu yang terkecil. Riba ada sekian puluh cabang. Ada sekian puluh cabang, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Nah, riba terkecil itu dosanya sama dengan seorang anak yang menzinai ibunya. Nah, itu riba. Saya kira tidak ada satupun lembaga, satupun agama, satupun negara yang melarang ini. Karena tidak ada salahnya. Apa salahnya? Gak ada yang dirugikan. Yang punya beras kilo mau, yang punya beras 3 kilo mau. Yang punya beras kilo yang bagus, ingin beras yang agak banyak, jelek gak apa-apa. Yang punya beras 3 kilo jelek, ingin beras yang bagus sedikit gak apa-apa, lalu ditukar. Riba. Siapa yang pernah menerangkan kalau seorang mayat meninggal, istrinya dapat 1/4 atau 1/8, tergantung si mayat ini meninggalkan anak apa tidak? Saya kira tidak ada yang menjelaskan ini kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ketika seorang istri meninggal, suaminya mendapatkan harta dari istrinya ini berapa? 1/2 atau 1/4, tergantung si istri ini meninggalkan anak atau tidak. Ayah ibunya kalau tidak 1/3, 1/6, tergantung si mayat itu, anaknya itu yang meninggal itu meninggalkan anak atau tidak. Dan begitu seterusnya sudah diterangkan oleh Nabi alaihi wasallam. Dengan sikap tunggal Allah yang diucapkan oleh Abu Dzar tadi. Kenapa seekor burung mengepakkan sayapnya? Sudah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi itu sikap tunggal. Intinya Nabi telah menjelaskan apapun jalan yang menuju surga, apapun jalan yang menuju neraka. فمن المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام قد علم الأمة آداب القضاء الحاجة. Sebuah kemustahilan, sesuatu yang tidak mungkin. Ini diterangkan sampai buang hajat. Qada'ul hajah. Bolehkah menghadap kiblat? Kalau di tempat tertutup, bagaimana kalau di tempat terbuka? Kalau tidak ada air, istinjanya pakai apa? Masuk ke toilet, kaki kanan dulu apa kiri dulu? Ini dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa adab at-ta'am wasyarab wad-dukhul wal-khuruj bi tafsil al-waqf. Bagaimana masuk rumah,
apa yang diucapkan seandainya di rumah itu ada orang. Tentu assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nggak ada orang, apa yang diucapkan? Diterangkan. Kemudian meninggalkan rumah atau ketika mau tidur, apa yang diperintahkan oleh Nabi terhadap gelas-gelas mangkok, ya, nggak ada tutup, nah, maka boleh dengan lidi atau apa, dengan baca Bismillah. Ini diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan apa yang diucapkan ketika mau buang air, setelah buang air. Lalu wa tarakahum duna an yu'allimahum ma yaqulunahu bi alsinatihim wa ya'taqiduna bi qulubihim. Sementara Nabi tidak jelaskan tentang Allah yang maha besar ada di mana, apa yang Allah lakukan di sepertiga malam, bagaimana sifat-sifatnya. Kok Nabi tidak jelaskan? Mustahil. Orang buang air, buang hajat, begini, hal-hal yang menurut orang sepele dijelaskan oleh Nabi SAW. Sementara Allah ada di mana, apa maunya Allah, apa yang dibenci Allah, malah kita disuruh pikir sendiri. Mustahil. Ini kebodohan orang-orang filsafat. Bodoh sebodoh-bodoh. Orang-orang filsafat yang muslim kan terima bagaimana masuk WC, keluar WC, doanya apa, mau makan, habis makan. Begitu tentang Allah nggak mau terima, malah lebih suka mikir sendiri. Allah bersemayam di arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Nggak mau terima. Ini semua keluar dari lisan Nabi alaihi wasallam. Ada di ayat Al-Quran setidaknya 7 ayat yang menyatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Nggak mau terima. Lebih sikoh dengan akalnya, nuraninya, hati. Kalau Allah punya tangan, berarti lihat, dikritik Al-Quran, dikritik Nabi SAW. Mereka tentu tidak berani dia Muslim ya. Kalau yang kafir sudah jelas, Al-Quran salah, Al-Quran batil, Al-Quran aneh, itu yang kafir. Filsafat. Yang Muslim kan nggak berani mengatakan Al-Quran salah, Al-Quran batil, Al-Quran aneh, Al-Quran karangan Nabi, nggak berani. Karena Muslim. Nah, maka ayat-ayat tentang Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Di ayat-ayat seperti ini ditakwil. Dan sudah kita bahas kemarin, apa itu takwil? Ada 2 apa ada 3? Takwil yang benar itu ada 2 apa 3 apa 4? Cuman ada 2. Mereka ada 3, 4 dan seterusnya. Padahal cuma ada 2, sudah kita bahas. Dua ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa takwil itu cuma ada 2. Ayat pertama, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mungkin ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ini di awal-awal surat Ali Imran kan. Tidak mungkin ada yang mengetahui takwil itu kecuali Allah. Berarti apa? Yang sebenarnya, arti sebenarnya. Arti sebenarnya itulah takwil. Arti sebenarnya dari yauma taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah mereka menghitam. Arti sebenarnya dari orang-orang yang wajahnya menghitam itu, arti sebenarnya siapa? Ahlul bidah. Kata siapa? Ibnu Abbas.
Dan banyak yang tidak tahu arti sebenarnya kecuali Allah, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Siapa yang tahu arti sebenarnya ini selain Allah? Kan? Rasul juga tak tahu. Kalau Nabi tahu tentu sudah dijelaskan oleh Nabi. Karena Nabi tidak menjelaskan. Adapun yang mengatakan Alif, Allah, Lam, Alam, Mim, Muhammad, ini bukan Allah dan Rasul. Pendapat yang mungkin bisa benar, bisa salah. Kalau dari Nabi kan pasti benar. Yang kedua, kemarin sudah kita bahas ucapan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf melihat ayah ibunya dan 11 saudaranya, abang-abangnya, semua sujud kepada Nabi Yusuf. Belum tahu kalau itu Yusuf. Ada berpisah waktu Yusuf masih kecil sekali. Nabi Yusuf tahu. Tentu kan beliau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah dan Jibril alaihi salam. Nah, ketika itu Yusuf mengatakan, "Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl." Wahai ayah, inilah takwil dari mimpiku. Apa coba? Tafsir dari mimpi. Mimpi itu kan ada tafsirnya. Ya kan? Mimpi itu kan ada tafsirnya. Maka para sahabat sering sekali ketika bermimpi kemudian mendatangi Nabi SAW. Ya Rasul, tadi malam aku bermimpi begini-begini. Lalu ditafsirkan oleh Nabi, engkau akan anu. Ya sama dengan Nabi Yusuf. Ya Yusuf, aku bermimpi memerahmu. Kata Nabi Yusuf, ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, ditakwilkan atau ditafsirkan sama, bahwa engkau sebentar lagi akan bebas, lalu akan kembali bekerja memerahkanmu untuk kerajaan. Apa tuh? Gak lama dari itu bebas. Nah, cuman sebelum keluar, Nabi Yusuf ngirim pesan, menyampaikan pesan, tapi dia lupa menyampaikan pesan itu kepada Al-Aziz. Satu lagi bermimpi, inni ra'aitu fil manam, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, lalu burung-burung memakan roti yang aku bawa. Ditakwilkan, ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa engkau sebentar lagi akan dihukum mati, kemudian kepalamu dimakan burung. Gak lama betul dihukum mati. Itulah takwil, tafsir. Adakah yang ketiga dari takwil? Tidak ada. Itulah yang dilakukan oleh sebagian saudara kita. Yang ketiga apa? Bersemayam diganti menguasai. Takwil dari bersemayam itu istawa adalah istaula. Ini yang salah. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Iya, tapi yang turun itu bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Berarti kalau bukan sepertiga malam tidak ada rahmat Allah, batil sekali. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jari. Maksud membolak-balikkan itu anu suka-suka mereka. Ini yang ketiga, diganti bersemayam jadi menguasai, istawa. Jadi Allah bukan berada di atas arsy, tapi menguasai arsy. Kalau Allahnya ada di mana-mana, itu kata mereka. Jadi suka-suka mereka. Takwil yang ketiga yang salah. Sedangkan yang benar sekali lagi cuma takwil yang pertama dan yang kedua.
wal wusulu ilaihi ajallul maqalim, sampai kepada Allah, taat kepada Allah ini sebuah cita-cita terbesar. Wa afdalul mawahib, keinginan yang paling mulia. Jadi kalau ada orang ingin bermanfaat bagi manusia, bagus. Pengen nyenengin orang tua, bagus. Pengen membanggakan alma maternya, bagus. Pengen supaya bangsanya bangga dengan dia, ada dia berprestasi di dunia internasional misalnya, bagus. Pengen taat kepada Allah, ini yang terbagus. Adakah yang lebih bagus lagi? Sampai kepada Allah, taat yang benar sekali lagi. Dan banyak saudara kita taat kepada Allah dengan tidak benar, ya akhirnya tidak taat, maksiat namanya. Walaupun sholat, walaupun saum, walaupun baca selawat, tapi dengan cara yang salah. Walaupun umrah, walaupun haji, tapi dengan cara yang salah, yang bid'ah. Wa kaifa la yakunu bayyanahu wal hajatu ilayhi fawqa al hajat kulliha. Bagaimana Nabi tidak menjelaskan, padahal ini sangat-sangat berhajat sekali, sangat-sangat penting sekali. Gimana Nabi tidak terangkan? Orang penting sekali kok Nabi diam. Nabi tidak berbicara tentang Allah itu, tidak mungkin. Bahkan sebelum berbicara tentang sholat, sebelum berbicara tentang wudu, tentang tayamum, tentang adzan, tentang qoma, jual beli, ini nggak boleh, riba segala macam. 13 tahun pertama Nabi cuma berbicara tentang Allah, berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid. 13 tahun pertama dalam dakwah beliau. Allah di mana? Allah maunya apa? Dengan apa Allah menciptakan Adam? Jalan sukses diterangkan oleh Nabi SAW. Maka sangat tidak perlu lagi, sangat tidak perlu lagi dengan ijtihad, mikir, apalagi kias, apalagi putar otak untuk membahas tentang Allah, untuk berbicara tentang Allah. Oh, enggak butuh itu. Kalau jual beli masih butuh, kemarin kita bahas. Kan di zaman Nabi tidak ada misalnya trading korek misalnya, kan belum ada zaman Nabi ya. Tawar menawar lewat internet misalnya, kan belum ada. Butuh apa bimbingan para ulama, ini boleh apa tidak, boleh apa tidak ya, seperti ini. Butuh ada kias, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah, ada kias aulawiyah, ada kias al-aqs. Butuh. Tapi berbicara tentang Allah, tentang surga, neraka, siksa kubur, enggak butuh. Bicara tentang akidah, tidak butuh kias-kias seperti itu. Kemudian enggak usah mikir. Apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di hadis, ikuti seikut-ikutnya. Sami'na Allah, faham atau tak faham? Kan gak mungkin kita faham tentang Allah. Kita cuma disuruh sami'na Allah, tak faham. Coba antum memahami bagaimana Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, sulit kita memahami. Udah gak usah dipaham, ikuti saja ucapan Nabi. Oh, Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, selesai. Oleh karena itu Rasulullah dan para sahabat
diikuti oleh ulama salaf berbicara tentang akidah, tentang tauhid, sedikit. Kenapa? Karena sampai Allah mudah, sederhana, enak, nyaman. Itulah ahli sunnah. Berbeda dengan ahlul bidah dari Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, melelahkan. Bahkan di akhir umurnya mereka menyesal. Salah satu tokoh besar mereka, Ar-Razi, Fakhrur Razi, menyesal telah belajar filsafat, mengenal Allah, mempelajari tentang Allah pakai filsafat. Nyesal dia, melelahkan sekali. Siapa lagi? Al-Ghazali, Imam Ghazali sama menyesal. Saking menyesalnya akhirnya beliau menulis Tahafudul Falasifah, kesesatan para filsafat. Sangat-sangat melelahkan. Nah, ulama ahli sunnah hari ini terpaksa membahas seperti ini berdalam-dalam. Kenapa? Ya mereka mulai dulu. Kan kasihan kaum muslimin kalau dibiarkan. Maka harus diterangkan kesesatan filsafat ini agar kaum muslimin selamat. Sebelum ada filsafat itu, para sahabat, para tabi'in nggak ada membahas seperti ini berdalam-dalam. Cukup mengimani apa adanya di ayat, di hadis, sudah selesai. Jangankan membahas nanya aja nggak ada. Adakah sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang bagaimana Allah bersemayam di atas ars? Apa maksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Apa maksud Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat? Apa maksud Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya? Enggak ada. Lalu kita bilang para sahabat bodoh, nggak mau bahas, bodoh atau terlupa. Ya, berarti Rasul dan para sahabat tidak maksud. Para sahabat kan ijma'nya maksud. Satu persatu sahabat tidak maksud, ijma'nya maksud. Hadapi seorang diri maksud. Allah jaga beliau dari kesalahan. Ya, ada pertanyaan? Wa innahu la sa'adata lin-nasi wa la falaha wa la salaha wa la na'ima wa la rahata illa bi an ya'rifu rabbahum wa ma'budahum wa ya'budu. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan, kenikmatan, kenyamanan kecuali dengan mengenal Rabb mereka. Itu melihat orang-orang kafir panas, panik, sedih. Tidak sedikit dari mereka bunuh diri. Ya, padahal harta banyak, sukses, terkenal. Tapi tidak sedikit pun stres. Kenapa? Mereka tidak mengenal siapa Allah, tidak mengenal sama sekali. Allah ada di mana? Apa yang disukai oleh Allah? Apa yang dibenci oleh Allah? Mereka tidak tahu. Antum yang tahu, apalagi para sahabat, para tabi'in tahu betul Allah itu ada di mana, maunya apa, yang dibenci oleh Allah apa. Nikmat, tenang, lezat, hidupnya nyaman. Maka dikatakan oleh para imam, sebelum Allah memberikan surga yang sebenarnya kepada kaum muslimin, Allah telah berikan surga dulu di dunia, di hati. Betul hidup pas-pasan, bahkan rumah saja belum kebeli, masih kontrak, tapi nyaman, tenang, nikmat. Dan kalau dia ditawari mau tukeran sama si fulan yang konglomerat, ya, si siapa misalnya,
miliarder dunia, ya, Elon Musk misalnya, mau, tentu dia jadi antum, antum jadi dia. Ya otomatis antum jadi kafir, dia jadi muslim. Ada di antara antum yang mau, ya, saya kira antum nggak mikir, nggak pakai mikir, nggak mau, nggak sudi, ya kan? Betul? Ya. Apa ada di antara mau apa enggak ya? Mikir, mau apa enggak ya? Belajar akidah lagi. Antum jadi kafir, dia jadi muslim. Antum jadi luar biasa, ya persis seperti Elon Musk. Elon Musk jadi antum muslim, ngaji ke sana kemari, ya, belancilong, berdoa. Gak bakalan antum mau, gak pakai mikir, gak mau, gak sudi. Ya. Ini luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, tahu apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tahu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nikmat yang luar biasa, yang tidak sembarang orang Allah berikan nikmat yang luar biasa. Bagaimana kita tidak bersyukur? Bagaimana kita masih meratapi nasib kita? Masih kontrak, belum kebeli rumah, belum kebeli mobil, tidak ada apa-apa dibanding dengan nikmat Allah yang luar biasa. Ya. Terakhir beliau bawakan ayat yang menunjukkan bagaimana orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah, tidak tahu siapa Allah, dengan demikian mereka tidak bisa taat kepada Allah. Walaupun mereka ingin jadi orang baik, kan banyak orang kafir yang baik, nggak mau nyakitin orang, nggak mau bohong, dia amanah, jujur, banyak kan orang kafir seperti itu. Tapi tentu mereka tidak bisa taat kepada Allah. Bangun pagi, sholat subuh, nggak ada. Apalagi bangun malam, sholat tahajud. Ucapan, satu-satunya ucapan supaya bisa masuk ke surga, la ilaha illallah, tidak keluar dari mulut, nggak tahu. Apa dikatakan mereka ini adalah Allah, inhum illa kal an'am. Mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak. Binatang yang paling dungu, binatang yang paling bodoh. Kalau kera, apalagi anjing, kan ada pintar-pintarnya tuh ya. Ini ternak, unta, sapi, kerbau, kambing, gak ada pintar-pintarnya. Tidak seperti anjing bisa dilatih, ini begitu, ikan domba-domba bisa ya. Ini sulit sekali. Nah itulah orang-orang kafir. Bal hum adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi, lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Inna lillahi nasib orang kafir. Alhamdulillah Allah takdirkan kita tidak kafir. Kita dilahirkan oleh ayah ibu yang muslim, muslimah, kemudian dididik secara Islam, dimasukkan ke TK Islam, ke SD Islam, atau ke SD umum, kemudian sorenya disuruh ngaji, kan begitu kan? Kita dari kecil berjalan begitu saja. Apakah ada usaha kita? Coba antum ingat-ingat, pernahkah antum berusaha menjadi seorang muslim? Ya, mengalir begitu saja. Kecuali yang mu'alaf ya. Mu'alaf pun kan biasanya juga dituntut ya. Bukan kemudian saya harus cari agama yang paling benar. Hindu dia pelajari, Buddha dia pelajari, Konghucu dia pelajari, Yahudi, Nasrani dia pelajari, Islam dia pelajari, lalu sampai kepada kesimpulan Islam yang benar. Butuh waktu berapa puluh tahun. Ya kan? Kalau begitu caranya belum butuh waktu berapa puluh tahun. Kalau begitu yang masuk surga khusus yang cerdas-cerdas saja. Ternyata yang kayak begitu juga banyak yang tidak masuk Islam. Ya, ngalir aja. Tiba-tiba satu kos sama orang muslim. Ya, ngobrol
Islam. Masuk Islam kadang-kadang bagi mundur juga. Akhirnya masuk Islam, akhirnya ngaji, akhirnya datang itu keimanan itu, akhirnya menjadi kuat keimanan itu, akhirnya mati masuk surga. Itu kan kehendak Allah. Ada yang hanya melihat kaum muslimah pakai jilbab, tidak seperti orang kafir pakaiannya membuka aurat, tertarik. Ada yang karena mendengar azan, ada macam-macam. Semuanya terserah. Kita kan dituntut. Kita nggak pernah berusaha menjadi seorang muslim. Kita TK, kita SD, ya gimana ngikutin orang tua? Ayah kita, abang kita ke masjid, kita ikut. Canda-canda di masjid, pulang, ikut ngaji, ya itu dituntut. Karena agama anak ikut. Ya, ada pertanyaan, silakan.